semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kelainan sistem transportasi. Anggota dari kelompok 4 yaitu Asma Konita, Teguh Prasetyo, Vina Destiara, Sofi Syarile, Yuliani Sentosa. Yola Maharani. Pengertian dan fungsi sistem transportasi. Sistem transportasi merupakan sistem peredaran darah yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Fungsi sistem transportasi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ dalam tubuh, mendukung proses pemulihan luka atau cedera, mengedarkan hormon untuk kinerja tubuh. Kelainan pada sistem transportasi. Serangan jantung. Serangan jantung merupakan suatu kondisi di mana terjadinya penyumbatan aliran darah ke otot jantung. Penyebab serangan jantung yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang membawa aliran darah ke otot jantung atau yang dikenal dengan pembuluh darah koroner. Sumbatan terjadi karena adanya plak, sobekan dinding jantung, tumpukan lemak atau kolesterol, dan bekuan darah. Adapun gejala serangan jantung yaitu nyeri dada, sesak nafas, pusing, mual, dan detak jantung tidak beraturan. Selanjutnya yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi, yaitu di atas 140/90 mm Hg atau bahkan di atas 180/120 mm Hg. Penyebab terjadinya hipertensi yaitu terlalu banyak mengonsumsi makanan asin dan manis, kelebihan berat badan atau obesitas, serta kurangnya aktivitas fisik atau jarang berolahraga. Adapun gejala hipertensi yaitu sakit kepala, nyeri dada, sesak nafas, dan aritmia. Selanjutnya yaitu hipotensi. Hipotensi merupakan suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu rendah, yaitu di bawah 90/60 mm Hg. Penyebab terjadinya hipotensi yaitu terjadinya dehidrasi akibat tubuh kekurangan cairan, terjadinya anemia, dan adanya penyakit saraf serta jantung. Adapun gejala hipotensi yaitu jantung berdebar kencang atau tidak teratur, pusing, lemas, serta pandangan terlihat buram. anemia. Anemia itu keadaan saat jumlah eritrosit atau sel darah merah dalam tubuh di bawah nilai normal atau kurang. Lalu ada penyebab anemia. Yang pertama, berkurangnya sel darah merah di dalam tubuh. Lalu, produksi eritrosit yang tidak mencukupi. Kekurangan vitamin dan mineral. Kelainan darah lainnya. Lalu ada ras, riwayat keluarga, dan paparan senyawa kimia. Lalu gejala anemia. Mudah lelah, lemas, kulit pucat atau kekuningan, denyut jantung yang tidak normal, sesak nafas, rasa pusing, nyeri dada, tangan dan kaki terasa dingin, dan nyeri kepala. Lalu, contoh penyakit selanjutnya yaitu hemofilia. Hemofilia yaitu penyakit yang menurun yang menyebabkan gangguan pada sistem pembekuan darah. Lalu ada penyebab hemofilia yaitu penyakit menurun karena kelainan genetik yang membuat tubuh tidak cukup memiliki faktor pembekuan tertentu. Lalu ada gejala hemofilia, gejala pendarahan yang sulit berhenti. Lalu kulit yang mudah memar, pendarahan di area sekitar sendi, kesemutan serta rasa nyeri ringan pada siku, lutut, dan pergelangan kaki. Lalu contoh penyakit selanjutnya yaitu ada leukemia. Leukemia itu apa? Kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi leukosit atau sel darah putih
abnormal, leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Lalu ada penyebab leukemia, memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia. Lalu, menderita kelainan genetika seperti Down syndrome. Lalu, menderita kelainan darah seperti myelodysplasia. Lalu, memiliki kebiasaan merokok. Lalu, gejala leukemia, ada sakit kepala hebat, mual dan muntah, otot hilang kendali, nyeri tulang, linglung. Selanjutnya yaitu arteriosklerosis. Apa itu arteriosklerosis? Arteriosklerosis merupakan pengerasan pembuluh darah akibat penumpukan plak di dinding arteri. Sel darah dan plak yang terbentuk dari kolesterol menumpuk di dinding dalam arteri, sehingga menyumbat pembuluh darah. Arteri yang mengeras dapat membuat aliran darah ke organ tubuh menjadi tidak lancar. Lalu, apa penyebab dari arteriosklerosis? Yaitu yang pertama ada kolesterol tinggi, obesitas, merokok, kurang berolahraga, pola makan yang tidak sehat, dan hipertensi. Lalu selanjutnya bagaimana gejala dari arteriosklerosis? Gejala yang pertama yaitu mati rasa di tungkai dan sulit berbicara, gangguan penglihatan dan wajah terkulai. Lalu selanjutnya jika penyumbatan terjadi di pembuluh darah yang menuju ke otak, maka gejalanya yaitu nyeri dada, sesak napas, dan gangguan irama jantung. Sedangkan jika penyumbatan terjadi di pembuluh darah yang menuju ke jantung, gejala yang dirasakan yaitu nyeri di kaki ketika berjalan. Yang terakhir, jika penyumbatan terjadi di arteri yang mengalirkan darah ke tungkai, maka gejalanya yaitu tekanan darah tinggi hingga gagal ginjal. Selanjutnya yaitu jantung koroner. Jantung koroner merupakan kelainan yang disebabkan oleh penumpukan atero di dinding arteri yang menyebabkan dinding arteri menyempit sehingga jantung tidak mendapat asupan darah dan oksigen yang cukup. Lalu, apa penyebab dari jantung koroner? Penelitian telah menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi, kolesterol, trigliserida tinggi, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, serta peradangan pada pembuluh darah merupakan faktor utama terjadi PJK atau penyakit jantung koroner. Lalu, bagaimana gejala dari jantung koroner? Gejala yang pertama yaitu lemas dan pusing. Selain itu, jantung berdebar atau palpitasi. Dan yang terakhir, keringat dingin, mual, napas pendek, dan sesak napas. Cara menjaga sistem transportasi, sistem peredaran darah agar terhindar dari berbagai kelainan atau penyakit. Yang pertama yaitu memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh, antara lain asam folat, asam lemak omega 3, arginin, serat, dan zat besi. Selanjutnya, menghindari makanan yang mengandung garam dan gula berlebih, serta membatasi asupan lemak, kolesterol tinggi, dan juga alkohol. Selanjutnya, melakukan olahraga secara teratur. Menjauhi rokok. Selanjutnya yaitu rutin mengikuti kegiatan donor darah dan istirahat dengan cukup.